selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kembali lagi sama Miss Mary. Kita akan mempelajari pembelajaran Bahasa Indonesia terakhir yang ada di semester 2. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai fabel dan legenda. Nah, teman-teman, apa yang kalian ketahui tentang fabel dan legenda? Baik, di sini Miss Mary akan menjelaskan sedikit. Untuk fabel, teman-teman, dia tokoh utamanya adalah binatang. Nah, para binatang ini memiliki tingkah laku dan bisa berakal budi seperti manusia. Sedangkan pada legenda, kalau legenda ini dia adalah cerita-cerita rakyat yang dipercayai benar-benar terjadi. Nah, tokoh utamanya adalah para manusia yang memiliki sifat atau keadaan-keadaan supranatural. Jadi terkadang bisa saja ceritanya terkait dengan manusia yang bisa berbicara dengan jin, atau bahkan manusia yang mungkin bisa melihat makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Legenda juga seperti yang teman-teman sering dengar, mungkin bisa menceritakan tentang asal-usul dari suatu tempat. Jadi teman-teman, kedua cerita ini, fabel dan legenda, adalah cerita yang sama-sama memiliki tujuan untuk mendidik. Jadi nanti di dalam cerita tersebut pasti ada pesan moralnya. Nah, perbedaan yang paling utama tadi yang disebutkan adalah kalau fabel, tokoh utamanya adalah binatang yang berperilaku seperti manusia, sedangkan legenda, tokoh utamanya adalah manusia yang memiliki kemampuan-kemampuan supranatural. Nah, Miss yakin kalian sudah tidak asing dengan cerita-cerita tersebut. Nah, di sini akan menjelaskan sedikit mengenai ciri-ciri dari cerita fabel dan legenda. Kalau cerita fabel ini tokohnya kan binatang, jadi mungkin dia banyak didengarkan oleh para anak-anak. Jadi ceritanya memiliki tema yang sederhana dan biasanya alurnya adalah alur maju, teman-teman. Jadi di sini alurnya juga bergerak dengan cepat dan ceritanya juga sangat pendek. Sedangkan untuk legenda, nah legenda ini teman-teman, dia disebut juga sebagai sejarah yang kolektif. Kenapa disebut sejarah kolektif? Karena ceritanya itu banyak terdistorsi. Karena ceritanya banyak terdistorsi itu menjadi ceritanya banyak ditambahi dan juga dikurangi oleh masyarakat. Makanya untuk sejarah ini, kalau misalkan kita ingin benar-benar membuat cerita legenda untuk konstruksi sejarah, maka kita harus benar-benar memastikan bahwa itu tidak ada ditambahi ataupun dikurangi oleh masyarakat. Nah, selanjutnya Miss Mary akan menjelaskan mengenai jenis-jenis fabel dan juga legenda. Nah, jika dilihat dari pemberian watak dan latarnya, jenis fabel dibagi menjadi dua, yaitu fabel alami dan fabel adaptasi. Nah, fabel alami ini teman-teman, dia menggunakan atau memiliki, para tokohnya memiliki watak yang sesuai dengan dunia nyata, dan juga dia menggunakan latar-latar yang sesuai dengan dunia nyata. Contohnya, kura-kura wataknya pada dunia nyata dia lamban, sehingga pada cerita tersebut dia juga memiliki peran yang lamban. Begitu juga dengan kelinci, dia suka meloncat dan dia cepat, jadi dia memiliki watak yang cepat. Nah, itu adalah contoh dari fabel alami. Dan lokasi-lokasi yang digunakan adalah lokasi-lokasi alam. Contohnya cerita-cerita yang mungkin teman-teman tahu seperti kancil dan buaya. Nah, itu juga lokasi yang digunakan juga di hutan. Lanjut teman-teman untuk fabel adaptasi. Nah, kalau fabel adaptasi ini ceritanya seperti contohnya SpongeBob, teman-teman. Nah, fabel adaptasi ini dia tidak menggunakan watak yang sesuai dengan dunia nyatanya. Contoh nih, ada gajah yang begitu pemalu yang merayakan ulang tahunnya di rumah makan. Nah, padahal gajah kan bukan tinggal di tempat seperti jalan raya yang banyak rumah makannya, tapi mereka tinggal di hutan, teman-teman. Nah, dari situ kita bisa membedakan nih, kalau fabel alami tadi adalah fabel yang para wataknya atau watak dari para tokoh-tokohnya dan juga tempatnya adalah sesuai dengan watak yang dimiliki oleh para hewan di dunia nyata. Sedangkan fabel adaptasi itu sudah disesuaikan, jadi seperti tidak sesuai dengan dunia nyatanya, yang seperti Miss Mary contohkan tadi. Lanjut untuk legenda, teman-teman. Nah, legenda ini terbagi menjadi 4. Ada legenda yang keagamaan, ada legenda alam gaib, ada legenda perorangan, dan juga ada legenda yang terakhir tentang asal muasal suatu tempat. Nah, teman-teman, kalau legenda
legenda keagamaan itu yang berkaitan dengan keagamaan nih teman-teman. Contohnya Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Sedangkan selanjutnya kita punya legenda alam gaib. Nah, legenda alam gaib ini yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan atau hal-hal supranatural, seperti misalkan cerita Nyi Roro Kidul. Nah, itu berkaitan dengan supranatural. Selanjutnya kita punya legenda perorangan. Legenda perorangan kita juga ada contohnya seperti Jaka Tarub, Jaka Tingkir, itu adalah legenda perorangan yang menceritakan mengenai peran atau tokoh seseorang yang juga dipercayai benar-benar ada dulu atau para orang-orang hebat, teman-teman. Lanjut, yang kita punya terakhir adalah legenda asal muasal suatu tempat. Contohnya Candi Prambanan atau asal muasal mengenai cerita Banjarmasin. Nah, setelah ini teman-teman bisa akan membacakan sebuah cerita atau menceritakan sebuah cerita terkait dengan seorang putri yang begitu cantik yang berasal dari Kalimantan Selatan. Pada suatu hari hiduplah dua orang raja yang begitu adil dan bijaksana. Raja yang pertama bernama Raja Patmaraga, yang artinya adalah raja tua. Sedangkan yang kedua bernama Raja Sukmaraga, yang berarti adalah raja muda. Nah, kehidupan mereka begitu nyaman sampai suatu hari mereka bersedih karena mereka belum memiliki keturunan. Tidak lama Raja Sukmaraga istrinya mengandung, teman-teman, dan mereka begitu bahagia saat mereka memiliki kedua orang anak. Tetapi di dalam hati Raja Patmaraga dia begitu sedih karena sampai sekarang dia belum memiliki keturunan, sehingga dia terus berdoa dan dia pun juga pergi untuk bertapa. Dan saat dia bertapa, dia meminta Datuk Puju untuk menjaga pertapaannya agar tidak diganggu oleh orang lain. Sepulangnya mereka dari pertapaan tersebut, mereka berjalan pulang menyusuri sungai. Nah, saat mereka menyusuri sungai, tiba-tiba Raja Patmaraga melihat seorang bayi yang ada di sungai tersebut. Dia begitu senang, dan saat dia ingin mengambil bayi tersebut, tiba-tiba saja bayi tersebut berbicara. Dan dia kaget karena bayi tersebut meminta bahwa harus ada 40 dayang yang diberikan kepadanya dan juga kain yang ditenun hanya dalam setengah hari. Sehingga Raja Patmaraga pun meminta Datuk Puju, pengawal setianya, untuk segera memberitahu Raja Sukmaraga agar memerintahkan rakyatnya untuk menyiapkan 40 dayang dan membuat satu kain tenunan yang hanya bisa dibuat dalam setengah hari. Sehingga Raja Sukmaraga pun langsung mengumumkan itu kepada semua rakyatnya, dan para rakyat berpikir itu begitu susah untuk membuat satu kain tenun hanya dalam waktu setengah hari. Tetapi pada saat waktunya tiba, Datuk Puju ditemui oleh seorang putri muda, seorang gadis muda yang datang kepadanya dan memintanya untuk melihat hasil kain tenunannya. Hasil kain tenunannya begitu lembut dan begitu cantik. Dia pun membawa itu kepada Raja Patmaraga. Saat Raja Patmaraga menyentuh kain tersebut begitu lembut. Dan Raja Patmaraga yakin bahwa orang yang membuatnya juga adalah orang yang berhati lembut. Nama gadis muda itu adalah Kuripan. Dan saat itu juga Raja Patmaraga mengangkat bayi tersebut bersama dengan 40 dayang yang ada di sekitarnya dan juga kain tenunan tersebut. Dan Raja Patmaraga menamai bayi tersebut sebagai Putri Junjung Buih karena dia ditemukan di sungai dan di antara buih-buih. Nah, itu teman-teman, itu adalah salah satu contoh cerita yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, coba teman-teman tebak, itu masuk fabel atau legenda? Ada pemeran tokoh binatangnya nggak ya? Atau tokoh utamanya manusia? Coba tebak. Oke, nah tokoh utamanya adalah tokoh utama manusia, teman-teman. Di situ manusianya bayi, saat dia masih bayi, tapi dia sudah bisa berbicara, teman-teman. Dan itu membuat semua orang terkejut. Nah, itu adalah contoh dari legenda karena dia memiliki kekuatan supranatural, kekuatan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Kemudian kalau itu sudah termasuk sebagai legenda, dia masuk legenda yang mana ya? Tadi yang Miss Mary sebutkan ada legenda keagamaan, ada legenda alam gaib, ada legenda perorangan, dan juga legenda tentang mengenai asal muasal suatu tempat. Kira-kira dia masuk legenda yang mana ya? Coba teman-teman jawab, dan teman-teman boleh mengirimkan jawaban teman-teman juga di Google Classroom beserta dengan penjelasannya mengapa teman-teman
memberikan legenda tersebut sebagai legenda dari asal muasal atau legenda perorangan dan legenda tempat atau legenda tentang keagamaan. Tapi akan diberikan suatu clue nih. Tadi tokoh utamanya adalah seorang putri yang bernama Putri Junjung Putih. Jadi teman-teman harusnya bisa tahu dia masuk legenda apa. Nah, itu dia untuk materi pembelajaran hari ini, yaitu mengenai pengertian singkat antara fabel dan legenda, ciri-ciri perbedaan antara fabel dan legenda, dan juga jenis-jenis dari fabel dan legenda. Miss harap teman-teman bisa untuk tetap belajar dan saling menyukai cerita-cerita yang ada di Indonesia, karena negara Indonesia kaya akan cerita rakyatnya. Oke teman-teman, semoga materinya berguna. Bye-bye.